والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca penjelasan Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala berhubungan dengan jenis-jenis penulisan takdir, sebagaimana telah kita murajaah tadi, dan berhubungan dengan takdir al-azali dan takdir umri telah kita bahas tadi. Adapun takdir hauli, dalilnya apa? Hendak ya Muhammad Padang. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dimaksud adalah takdir. Kemudian tentang takdir yaumi. Nah, yang dimaksud dengan takdir yaumi yaitu penetapan kejadian-kejadian pada hari tersebut, yang semua ini telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang ada dalam takdir umri maupun hauli dan yaumi, semuanya itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya ya apa-apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu pada takdir azali, tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, mengenai takdir yaumi, dalilnya apa? Indah ya Arif. Apa yang menunjukkan takdir yaumi? Ayat di Surah Ar-Rahman. Siapa bisa ayat dalam surat Ar-Rahman? Aba Umar. Allah Ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusannya. Memberi rezeki, memberikan kemanfaatan, menimpakan musibah, mengangkat musibah, dan seterusnya. Ini semuanya ditetapkan pada setiap harinya. Nah, ini keempat jenis takdir qadriyah yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala. Pembahasan berikutnya berhubungan dengan masalah takdir. Setelah kita mengetahui bahwasanya semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan tidak ada peluang bagi hamba untuk apa? Untuk dia menolak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Oleh karena itulah wajib bagi hamba untuk menahan diri dari apa? Al-jaza wal na'am, menahan diri dari apa? Tasakhut, tidak terima terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada pembahasan yang disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala dalam akidah beliau, yaitu tentang apa? Tuntutan ridha. Nah, keharusan ridha terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Tapi harus dibedakan, kita tidak boleh
ridha pada keseluruhan perkara yang ditetapkan, tapi terhadap ketetapan itu kita wajib ridha. Harus dibedakan antara al-qadha dengan al-maqdi. Sebagaimana kata beliau dalam baitnya, walaysa 'alal 'abdi ridha fi kulli maqdiyyin walakin bil qadha. Tidak wajib atas hamba itu untuk ridha pada setiap maqdi, pada setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan tapi yang wajib untuk ridha adalah terhadap al-qadha, terhadap ketetapan Allah. Jadi kita harus ridha terhadap ketetapan Allah yang itu merupakan apa? Perbuatan Allah, ya tidak? Fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Kalau secara zahir terkadang kita melihat buruk bagi si hamba, maka kalau dilihat dari sisi hikmahnya maka itu baik. Sebagaimana telah kita lewati di depan. Adapun tentang perkara yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri, maka jelas ikhwanifillah. Tidak dituntut untuk semuanya ridha. Bahkan pada beberapa perkara tidak boleh ridha. Misalnya apa? Kemaksiatan. Misalnya seseorang seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan berbuat suatu kemaksiatan. Maka di sini harus dibedakan. Ketika dia bertobat, maka dia harus ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bagi seorang hamba untuk keluar darinya. Tapi tidak boleh ridha terhadap perkara kemaksiatan itu. Ini harus dibedakan. Dan ini pembahasan daqiq, pembahasan yang butuh betul-betul pemahaman jeli. Harus bisa membedakan. Karena kemaksiatan juga kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini semuanya terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhadap perkara tersebut kita tidak boleh ridha, karena ridha terhadap suatu kemaksiatan maksiat. Ridha terhadap suatu kemaksiatan maksiat. Tapi apa? Yang dituntut dari kita ridha adalah tentang apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan bagi hamba untuk berpaling darinya. Dalam artian kalau sudah ditetapkan ya mesti terjadi. Berhubungan dengan perkara ini, di sana perkara lain yang juga dijelaskan oleh para ulama tentang apa? Berhujjah dengan takdir atas suatu kemaksiatan. Kalau telah kita ketahui tadi, tidak boleh ridha terhadap apa? Perkara kemaksiatan. Karena ridha terhadap kemaksiatan ya maksiat. Adapun yang dituntut untuk ridha adalah terhadap qadha-nya, terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-maqdi, perkara yang ditakdirkan, maka ini ada yang kita dituntut untuk ridha dan ada yang tidak boleh ridha. Paham? Tidak boleh ridha. Yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu perkara al-ihtijaj bil qadar. Berhujjah dengan takdir pada suatu amalan kemaksiatan. Yang terkadang ini muncul dari para pelaku kemaksiatan tatkala diberi nasihat. Seorang yang mencuri atau seorang yang berbuat kemaksiatan, merokok dan seterusnya, ketika dinasihati ya akhi, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Bagaimana aku meninggalkan? Ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu mau mengingkari perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh berhujjah dengan
takdir. Nah, ayo, nah, ke masjid salat. Nah, baik. Dia menolak, berdalil dengan takdir. Itu kan saya belum ditakdirkan untuk ke masjid. Nanti kalau sudah ditakdirkan ke masjid, saya ke masjid. Nah, saya belum ditakdirkan untuk sholat. Takdir saya ini lagi ini. Nah, baik, untuk senang-senang dulu. Ini semuanya bentuk-bentuk berujar dengan takdir yang tidaklah muncul apabila kecuali dari apa? Dari talbis iblis. Nah, tidak boleh seseorang apabila berujar dengan takdir. Kenapa? Karena perkara takdir sebagaimana telah kita lewati, sirrullah ala khalqi. Nah, rahasia Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Apalagi berujar dengan takdir untuk suatu kemaksiatan. Adapun hadis, nah, yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtajja Adam wa Musa. Faqala lahu Musa, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Qala lahu Adam, ya Musa, istafaqallahu bikalami wa khattalaka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Fahajja Adam Musa talatan. Adam menghujat Musa. Kemudian antara Adam dan Musa saling adu hujah. Maka Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, engkau bapak kami. Sungguh engkau telah merugikan kami dan mengeluarkan kami dari jannah. Maka Adam menjawab, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dengan kalamnya dan telah menuliskan untukmu dalam Taurat dengan tangannya. Apakah engkau akan mencela aku pada perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasku sebelum Allah menciptakanku dalam 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Di sini apa? Adam berhujah, ya kan? Berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai Musa engkau mencela aku atas suatu perkara yang sudah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan 40 tahun, yaitu 40 tahun sebelum aku ciptakan. Maka Adam pun menghujat Musa, dalam artian dia menang dalam adu hujah tersebut. Baik. Nah, sebagian manusia berdalil dengan hadis ini apabila tentang bolehnya berhujah dengan takdir atas suatu perbuatan maksiat. Tapi itu adalah pendalilan yang keliru. Kenapa? Karena sungguh pada kisah tersebut tidaklah ada yang menunjukkan demikian. Sebab apa? Sebab yang pertama, Adam hanyalah berhujah dengan takdir atas terjadinya maksiat tadi, bukan berdalil tentang apa penyelisihan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beliau sudah bertobat darinya. Nah, Adam telah berhujah, telah bertobat dari perbuatan tersebut. Dan seorang yang telah bertobat dari suatu kemaksiatan maka tidak boleh dicela. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerima taubat Adam alaihi salam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan Adam juga telah meninggalkan perkara tersebut, dalam artian dia telah mencabut diri dari perkara tadi. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang berdalil dengan takdir, mereka masih berkecimpung dalam maksiat tersebut ketika diminta untuk meninggalkannya berdalil dengan takdir. Ini keliru dalam memahami hadis.
keliru dalam memahami hadis. Oleh karena itulah seseorang yang falillah ketika kondisinya seperti Adam, dari sisi apa dia dicela atas suatu kemaksiatan yang dulu dilakukan karena memang karena zallah, karena hawa nafsu, karena kebodohan, kemudian dicela setelah dia istiqamah dan meninggalkan semua itu, maka itu boleh untuk berujar dengan takdir sebagaimana yang dilakukan oleh Adam. Dengan syarat apa? Dia telah bertobat darinya, dan dia telah mencabut diri darinya. Dan apa? Berujahnya tersebut bukan apa? Untuk berujah atas bolehnya melakukan kemaksiatan tadi, tapi apa? Berujah atas apa? Terjadinya hal tersebut. Bahwasanya itu sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hal tersebut. Qadarallahu ma syaa fa'al. Dan aku telah bertobat darinya, sehingga tidak pantas bagimu untuk mencelaku. Dan juga berhubungan dengan masalah takdir yang perlu kita ingat, sebagaimana ditegaskan oleh para imam di awal-awal, bahwasanya itu sirrullah ala khalqi. Dan Imam Ahmad sendiri dalam usul sunnah beliau tegaskan wal imanu biha, al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadithi fi wal imanu biha la yuqalu lima wa la kaifa. Nah, sekarang dalil kenapa kita dilarang untuk apa? Bertanya lima dan kaifa. Ini yang dulu terlewatkan, karena Syekh An-Najmi juga tidak menyinggung perkara tersebut. Apa dalilnya sekarang? Bahwasanya dalam perkara ini kita tidak boleh bertanya lima, kenapa, dan juga apa, kaifa, bagaimana. Tapi yang wajib bagi kita adalah tasdiq wal iman, membenarkan dan beriman terhadapnya. Setelah kita lewati bahwasanya qadar merupakan sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ayat di surat Al-Anbiya, man ya'ti biha barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Wa hum yus'alun, dan mereka itulah yang akan ditanya. Dan perkara takdir, penulisannya, ketetapannya, itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bertanya kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekiku? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki fulan? Kenapa Allah berikan orang-orang kafir itu kenikmatan, sedangkan orang-orang muslim sebagiannya ditimpakan musibah? Kenapa ini semuanya tidak boleh kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yas'alu amma yaf'al. Jadi ini yang menjadi patokan setiap muslim, menjadi patokan setiap muslim untuk tidak bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Tapi wajib untuk dia at-taslim, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap ketetapan tersebut. Dari sisi rezeki, dari sisi musibah, yang ini banyak manusia mereka tidak berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya bahkan menyalahkan takdir, menyatakan takdir itu kejam. Wal'iyadzubillah. Allah la yus'alu amma yaf'al.
Allah tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum semua hamba-hambanya, Allah tidak zalim. Karena mereka semua hamba-Nya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Nah, sehingga tidak boleh kita bertanya-tanya dengan limat. Tapi apa? Kita lah yang harus mempersiapkan diri-diri kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kelak di hari kiamat. Nah, dicatat dan ditulis pada kitab ini untuk apa? Diingat-ingat pada surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 23. Dan juga yang merupakan bentuk kesempurnaan terhadap takdir, bentuk kesempurnaan terhadap iman terhadap takdir, yaitu apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Semua perkara itu ada hakikatnya. Likulli syai'in haqiqah. Dan wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Dan seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a. Sampai dia mengetahui bahwasanya apa-apa yang menimpa dia tidak akan mungkin untuk dia bisa menghindar darinya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Yang Allah tetapkan untuk menimpa dia tidak akan meleset. Dan sebaliknya wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia luput darinya, maka tidak akan bisa menimpa dia. Karena seorang muslim betul-betul berjalan di atas perkara ini, yakin semua yang telah Allah tetapkan tidak akan meleset, dan semua yang meleset tidak akan mungkin kena kita. Hidup seorang muslim nyaman di dunia. Hidup seorang muslim nyaman, tidak akan dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran. Yang ada padanya adalah apa? Adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil sebab-sebab yang syar'i. Nah, sehingga kalau kita lihat seorang muslim yang betul-betul imannya baik, dia adalah orang yang paling nyaman di dunia. Paling nyaman. Bekerja di atas koridor ini. Dia yakin apa yang Allah tetapkan tidak akan lari. Sehingga waktunya sholat, dia sholat. Seorang pedagang, azan berkumandang, waktunya sholat. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki baginya, walaupun dia sholat, ya nanti akan datang. Sebagian manusia untuk melakukan sholat saja, berat. Melakukan sholat berat. Jangan-jangan nanti pas sholat ada yang beli datang banyak. Dan yang lainnya lagi untuk mendatangi majelis taklim. Mendatangi majelis taklim berat. Meluangkan waktunya 1 jam 2 jam. Wah, kalau saya luangkan 1 jam, nanti penghasilan saya berkurang. Ini semuanya bentuk belum terpatahnya keimanan yang kokoh pada dirinya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mesti akan dia terima.
walaupun seandainya ditetapkan baginya dia untuk mendapatkan hari itu 1 juta, dan dia sudah ditetapkan hari itu mati, maka tidak akan mati sampai semua rezekinya itu sempurna. Tidak ada satu peser pun yang kemudian ketinggalan dari rezeki dia. Jadi tidak akan ketinggalan. Semua rezeki akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sempurna bagi dia, baru dia akan mati sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan sebaliknya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan dari dia, tidak akan mungkin menimpa dia. Sehingga dari sini alhamdulillah hendaknya seorang muslim betul-betul menguatkan sisi ini. Di tengah-tengah manusia yang pada zaman sekarang banyak dihantui dengan banyak dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran yang semuanya menunjukkan kelemahan keimanan. Kekhawatiran dari sisi penyakit-penyakit yang ada. Sebagian begitu khawatir karena bersalaman dengan sesama manusia, khawatir terkena penyakit. Sebagian lagi khawatir makan ini makan itu. Jadi hal-hal yang menghantui manusia. Semua yang Allah tetapkan mesti akan terjadi, akan menimpa seorang hamba, dan apa yang Allah tetapkan untuk meleset, ya tidak akan mungkin menimpanya. Hadis siapa tadi ini? Hadis Abi Darda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan. Ini hadis yang bagus. Untuk dihafal dan dijadikan pedoman untuk menguatkan tawakal seseorang, menguatkan tawakal kita, dan akan menimbulkan kenyamanan dalam hidup, nyaman dalam hidup. Para pemuda alhamdulillah menuntut ilmu, nanti kalau menuntut ilmu terus kapan nikah dan dapat. Apa yang Allah tetapkan mesti akan dapat. Jangan bingung. Ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Yang kita dituntut adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya perkara yang berhubungan dengan akhirat kita. Adapun perkara dunia, yakin semuanya akan akan kita dapatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berharap-harap untuk memiliki keturunan, memiliki anak, juga yakin apa yang ditetapkan mesti akan didapat. Dan kalau memang belum ditetapkan oleh Allah, ya tidak akan mungkin dia dapat. Sehingga semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupannya nyaman, tidak diliputi dengan keluh kesah. Ini kehidupan seorang mukmin. Nasallallahu al-afiyata wa salama walhamdulillahi rabbil alamin.